Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini. Jangan menunda berbuat baik. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini, buat anugerah Tuhan, buat kasih Tuhan. Kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Kami sangat-sangat mengucap syukur. Tuhan, urapilah kami, agar kami mengerti firman-Mu. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat percaya hidup kami pasti diberkati dan hidup kami jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Jangan menunda berbuat baik. Lukas pasal 10, ayat 33 sampai ayatnya 34. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang kisah seorang Samaria yang murah hati. Kita sering mendengar ini. Kita sering membaca ini. Waktu kita mendengar ini, kita membaca ini sudah tidak asing lagi. Perbuatan baik orang Samaria ini jelas dicatat di firman Tuhan. Bahkan dipakai oleh Tuhan Yesus sebagai suatu ilustrasi untuk menggambarkan bagaimana kasih terhadap sesama seharusnya kita lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Samaria menggambarkan orang yang seharusnya tidak diperhitungkan dalam bilangan bangsa terpilih. Jadi memang orang-orang Samaria berbeda dengan orang Yahudi. Sangat berbeda. Mereka bukanlah bangsa yang terpilih. Namun orang Samaria sekalipun bukan bangsa terpilih, dia memberikan teladan hidup, yaitu mengasihi sesama tanpa hitung-hitungan, tanpa membeda-bedakan. Ia rela memberikan waktu, tenaga, bahkan materi saudara untuk seseorang yang jelas-jelas ia tidak kenal, yang mengalami luka parah, bahkan boleh dikatakan parah sekali, lalu kemudian membawanya ke penginapan. Tentunya ada biaya di situ, dan mengobati luka orang tersebut ada biaya di situ. Namun orang Samaria ini tidak hitung-hitungan, karena memang hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Kisah mengenai orang Samaria ini, kalau kita mau pelajari saudara, kalau kita mau amati, hampir atau boleh dikatakan sama dengan Mother Teresa. Nah, Mother Teresa adalah seorang perempuan
yang mengabdikan seluruh hidupnya sebagai misionaris cinta kasih untuk melayani orang-orang yang papa dan hina. Tahukah saudara, sentuhan kasihnya telah mengubahkan kehidupan banyak orang yang ia layani. Kalau kisah orang Samaria yang murah hati dicatat di Alkitab, maka kisah Mother Teresa itu dikenang sepanjang masa. Bahkan Mother Teresa itu mendapatkan penghargaan dan kehormatan Nobel Perdamaian tahun 1979. Nah, saudara, apa yang bisa kita pelajari di sini, yang kita amati di sini? Jadi orang Samaria sekalipun bukan bangsa terpilih, tapi punya kemurahan hati. Mother Teresa punya kemurahan hati. Nah, untuk kita memiliki kemurahan hati, maka kita mesti terbiasa untuk kemudian tidak menunda-nunda yang namanya berbuat baik. Kalau kita sengaja tunda, padahal kita punya kemampuan untuk berbuat baik, disinilah akan mengalami kesulitan untuk kemudian berbuat baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun kondisi kita, ketika kita melihat orang lain membutuhkan pertolongan kita, jangan pernah menunda untuk berbuat baik, apalagi jelas-jelas kita punya kemampuan untuk menolong orang itu. Sekecil apapun perbuatan baik saudara dan saya, sungguh sangat berpengaruh dalam kehidupan orang yang akan kita tolong. Kita tidak pernah tahu, saudara, ada yang namanya kairos Tuhan bagi orang yang Anda tolong. Hal-hal sederhana, perbuatan baik yang mungkin bagi kita itu gak ada apa-apanya, bukan apa-apa. Tetapi justru seringkali saudara menjadi apa-apa buat mereka, karena mereka mengalami kairos. Saudara yang dikasihi Tuhan, suka menunda-nunda itu akan membuat kita melewatkan sebuah kesempatan ilahi bagi seseorang. Saya ulang saudara, suka menunda-nunda seringkali membuat kita melewatkan kesempatan ilahi bagi seseorang. Oleh sebab itu jangan suka menunda, apalagi kalau roh Tuhan sudah menggerakkan hati untuk melakukannya. Kisah tentang orang Samaria, Mother Teresa yang murah hati, mungkin tidak akan terjadi apa-apa, mungkin akan berbeda ceritanya bila mereka menunda untuk berbuat baik. Tetapi puji Tuhan saudara, ceritanya tidak seperti itu. Mereka segera mengulurkan tangan ketika melihat orang-orang yang harus ditolong. Sehingga terjadilah kairos Tuhan, terjadilah hal-hal yang luar biasa. Terjadilah nama Tuhan dipermuliakan dan mereka jadi berkat. Dan saya berdoa, saudara adalah orang-orang yang tidak menunda-nunda berbuat baik. Sebab saya percaya kebaikan akan mendatangi orang yang baik. Kebaikan akan mendatangi orang yang murah hati. Berkat akan mendatangi orang yang baik. Mujizat akan mendatangi orang yang berbuat baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami belajar dari seorang Samaria, dari seorang Mother Teresa yang tidak menunda-menunda untuk berbuat baik. Akibatnya kairos Tuhan terjadi. Orang ditolong, orang dipulihkan, orang diberkati, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya, kami berbuat baik
nama Tuhan dipermuliakan. Kami berbuat baik, ada berkatnya. Kami berbuat baik, ada mujizatnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah segala hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan Yesus saja. Haleluya. Amin.